Halo kawan pajak, selamat bergabung di Jaksus Cast, yaitu Jakarta Khusus Broadcast dari Kanwil Dijen Pajak Jakarta Khusus. Saya Ani Natalia, hari ini akan membahas tentang satu topik yang sangat luar biasa, yaitu yang lagi heboh dibahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, yaitu penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kita biasa menyebutnya transfer pricing. Baik, siang hari ini tentunya banyak sekali yang ingin teman-teman lakukan, tapi kita akan membahas topik yang luar biasa ini, dan bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil Dijen Pajak Jakarta Khusus, Bapak Dr. Womsiter Sinaga. Selamat siang. Selamat siang Kak Ani. Luar biasa. Pak Womsiter akan bercerita banyak nih tentang kita terkait dengan PMK 172 ini. Saya yakin teman-teman juga sudah mulai membaca ya. Wah, padat, panjang ceritanya. Tapi kita akan membahas dulu yang pertama ini, Pak Womsiter yang sangat luar biasa. Ini semangat ya? Semangat Kak Ani, semangat. Tentu saja. Kalau begitu ceritakan juga, semangat PMK 172 ini sebenarnya apa, Pak Womsiter? Baik, Kak Ani, terima kasih banyak atas undangannya. Saya juga surprise ya. Sudah diundang ke tempat yang sangat bagus ini. Memang seperti yang saya bilang tadi, sangat surprise. Apalagi topiknya yang kita bicarakan hari ini mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, ini memang Peraturan Menteri Keuangan ini memang udah sangat lama kita tunggu-tunggu. Puji Tuhan ternyata bisa diwujudkan juga. Untuk itu saya apresiasi ya terhadap teman-teman di kantor pusat dan semua pihak yang sudah bisa menggolkan, mewujudkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 ini. Ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini udah lama kita tunggu. Karena apa? Pada penanganan transfer pricing selama ini di Direktorat Jenderal Pajak, kita banyak mengalami semacam kendala-kendala di dalam penanganannya di lapangan, termasuk juga berhadapan dengan para wajib pajak maupun di pengadilan pajak ya. Karena ada beberapa pihak menganggap bahwa peraturan mengenai transfer pricing itu belum komplit, walaupun sebenarnya menurut kita sudah cukup komplit, mulai dari undang-undang yang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Di sana sudah diatur misalnya undang-undang mengenai PPh, PPN ya, terutama keterkaitan dengan transaksi afiliasi ya. Kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ya tentang penyesuaian penerapan terhadap pajak penghasilan. Di sana juga diatur mengenai tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Termasuk ada juga peraturan pemerintah peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2016 tentang TPDOC ya. Kemudian sudah banyak sebenarnya. Nah, begitu muncul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 membuat kita lebih semangat dan lebih kuat dari segi legalitas. Karena ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2003 ini boleh disebut sebagai TP Guidelines versi Indonesia. Oh, jadi Transfer Pricing Guidelines versi Indonesia ini di PMK 172 ini. Karena apa? Karena sudah mengatur dengan begitu rupa, mulai dari ketentuan umum mengenai definisi, ada 11 bagian ya. Ada 11 bagian yang diatur di dalam PMK 172 tahun 2023 ini. Seperti misalnya ya, ada mengenai ketentuan umum dan definisi diatur. Ada mengatur tentang hubungan istimewa ya. Ada mengatur tentang prinsip
dan tahapan mengenai PKKU, penerapan prinsip kewajaran kewajiban usaha, kemudian mengatur juga tentang TV dokumentasi, ya. Bagaimana tata caranya di sana sudah diatur, ya. Kemudian ada juga mengatur tentang compliance test, ya, menguji kepatuhan. Ya, di sana juga bagaimana kita menguji kepatuhan suatu wajib pajak dari segi kepatuhan perpajakannya, baik dari segi pemenuhan TP-Doc-nya maupun dalam penerapan prinsip kewajaran kewajiban usahanya. Kemudian di sana juga diatur mengenai MAP, prosedur, subjek, tata cara. Udah diatur di sana. Kemudian diatur juga di sana mengenai APA, ya, Advance Agreement Pricing, perjanjian harga transfer, ya. Bagaimana subjeknya, tata caranya, semua diatur di sana. Jadi sebenarnya sudah komplit di PMK 172 ini, ya. Termasuk juga yang selama ini dipersoalkan di beberapa pihak mengenai corresponding adjustment, ya. Jadi koreksi keterkaitan apabila kita melakukan suatu koreksi suatu pos-pos karena transfer pricing akan mempengaruhi transaksi di pihak lain di afiliasinya. Ini juga sebelumnya, ya, di Per 32 tahun 2011, Per 22 tahun 2013 memang belum diatur mekanismenya. Tetapi di PMK 172 ini sudah diatur bagaimana melakukan corresponding adjustment. Ya. Lalu kemudian di sana juga diatur mengenai bagaimana tata cara mengajukan surat permohonan MAP, APA, dan bagaimana cara mengirimkan surat keputusan. Di sana ada tentang peralihan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup. Jadi ada 11 bagian yang mencakup, ya, seluruh end to end, ya. Ya, end to end mengenai transaksi transfer pricing ini, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat considerance diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 2023 ini, di sana kan kita bisa lihat bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini adalah untuk memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum, kemudian kemudahan bagi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Nah, kita ingat, ya, jadi keadilan, kemudahan, kepastian hukum, ya, untuk memenuhi hak dan kewajiban. Dan tentunya ini penting sekali dalam bisnis. Betul, ya, karena belakangan ini begitu banyak perusahaan-perusahaan yang berkembang, multi company enterprise, multinational enterprise, ya. Jadi grup-grup usaha yang begitu banyak, yang begitu besar, yang ada di beberapa negara termasuk di Indonesia dan di luar negeri yang melakukan transaksi afiliasi. Nah, kemudian Kak Ani, dengan terbitnya PMK 172 2023 ini adalah sebenarnya pengejauhantahuan, ya, hal-hal yang kita hadapi selama ini, ya. Seperti saya sudah menangani transfer pricing ini selama 13 tahun. Ada beberapa kendala dari segi pengaturan, dari segi legitimitas hukumnya dan prosedur yang menurut beberapa pihak seperti yang saya sampaikan tadi masih dipersoalkan, termasuk di pengadilan pajak. Tetapi mudah-mudahan dengan terbitnya PMK 172 2023 ini bisa mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada selama ini dalam penanganan transfer pricing. Dan harapan kita, ya, bisa menambah comply wajib pajak di dalam penanganan transfer pricing. Dan kemudian kita berharap juga kita juga nanti bisa berupaya memenangkan beberapa case transfer pricing di pengadilan pajak, kan gitu, ya, karena sudah ada kepastian hukumnya, legasinya sudah komplit dan sudah lengkap. Nah, kemudian dengan adanya terbit PMK 172 2023 ini, kita berharap juga, ya, ada persoalan-persoalan yang muncul di dalam penanganan transfer pricing karena sebagaimana kita ketahui, ya, PMK 172 ini bisa juga merupakan dispute settlement dan dispute
pencegahan ya, pencegahan perselisihan sengketa. dan mengatasi sengketa. Kalau mengatasi sengketa bisa juga dilakukan melalui MAP ya, di mana di situ bisa dilakukan kalau ada suatu perusahaan yang merasa dirugikan karena ada transfer pricing ya, karena koreksi transfer pricing, dia bisa melakukan upaya untuk mengatasi perselisihan ini dengan mengajukan MAP. Lalu kemudian pencegahan sengketa perselisihan misalnya melalui EPA, kita mendorong wajib pajak ini nanti supaya terdorong memanfaatkan untuk mengajukan permohonan perjanjian harga transfer ya kan, EPA. Itu tujuan kita. Betul. Supaya iklim usaha dan energi daripada wajib pajak maupun DJP bisa dihemat. Seperti itu kira-kira. Jadi sebenarnya PMK 172 ini kalau bisa diceritakan tadi oleh Pak Womsiter bahwa sudah dari ujung sampai ujung sudah diatur. Bisa dibilang bahwa PMK 172 ini adalah transfer pricing guidelines versi Indonesia. Karena kita tahu untuk transfer pricing ini ada banyak sekali yang guidelines, bisa diantaranya OECD ya, yang selama ini selalu dipakai di seluruh dunia. Jadi negara-negara dimanapun sudah mulai memikirkan karena transaksi border cross multinational companies ini sudah semakin luar biasa, terutama di Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus yang menangani perusahaan PMA ya. Jadi banyak sekali tentunya transaksi-transaksi yang dengan pihak afiliasi. Nah, ini akan kita bagi dalam 3 episode ya kawan pajak, bahwa episode kali ini kita akan membahas terkait dengan PKKU ya yang tadi sudah dibahas oleh Pak Womsiter. Nanti kita di episode berikutnya akan membahas tentang APA dan juga tentang MAP ya, Mutual Agreement Procedures. Tapi sekarang sabar karena kita akan membahas sedikit-sedikit dulu supaya lebih enak untuk dibahasnya, yaitu yang terkait dengan PKKU dulu. Jadi boleh Pak Womsiter mungkin bisa membahas terkait PKKU ini terlebih dulu sebelum kita hal-hal umum aja dulu Pak. Dari tadi Bapak ngomong hubungan istimewa. Ini kalau bisa dibilang dari judulnya aja ada kata hubungan istimewa. Ini sebenarnya hubungan kita istimewa atau sebenarnya apa sih? Nah, ini akan kita bahas. Mungkin Bapak bisa menceritakan dulu ketentuan-ketentuan umum yang ada terkait dengan transfer pricing ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Ani. Jadi sebelum kita berbicara mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, ya ada baiknya kita juga perlu mengetahui hal-hal ya yang terkait dengan analisa transfer pricing ini ya. Beberapa istilah-istilah, pengertian-pengertian ya yang perlu kita pahami sejak awal sebelum melakukan tahapan-tahapan penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha. Yang pertama misalnya ada di sana namanya harga transfer. Harga transfer. Ya. Harga transfer ini adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam arti kalau tidak ada hubungan istimewa, ya ketentuan ini tidak perlu diterapkan. Ya kan gitu ya. Kita ulangin dulu ya Pak. Ya. Kalau tidak ada hubungan istimewa, kan ketentuan ini tidak perlu diterapkan. Ya. Jadi sebagaimana judul daripada Peraturan Menteri Keuangan ini adalah penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha dalam transaksi yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu apa yang dimaksud dengan hubungan istimewa? Ya kan? Apa? Nah, hubungan istimewa itu adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu dengan pihak lain sehingga sesuatu perusahaan tidak berlaku bebas, tidak mandiri, ada campur tangan, ada intervensi pihak lain, baik itu holding company-nya atau sister company-nya ya, dalam melakukan transaksi atau penentuan harga. Jadi tidak terikat dia, tidak bebas dia, ada keterikatan. Tidak independen. Iya, tidak independen. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui lagi, apa transaksi yang disebut dengan pihak afiliasi. Apa itu pihak afiliasi? Pihak afiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu dengan yang lain. Nah, nanti kita jelaskan yang hubungan istimewa ini dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja, kan gitu ya. Betul. Kemudian ada lagi, kalau gitu apa yang dimaksud dengan kalau ada transaksi afiliasi yang dipengaruhi oleh hubungan yang mempengaruhi oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa, berarti ada yang comparable-nya, ada yang tidak punya hubungan istimewa, yaitu independen. Independen. Nah,
transaksi yang independen itu yang seperti apa? Nah, transaksi independen itu adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atau tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, beda ya. Jadi hubungan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Hanya kata-kata dipengaruhi. Nah, dipengaruhi maksudnya ada dua pihak perusahaan independen ya. Tapi masing-masing pihak yang bertransaksi mempunyai afiliasinya. Tetapi dua pihak yang independen ini dalam menentukan transaksi atau harga dipengaruhi oleh salah satu atau kedua belah pihak afiliasinya. Walaupun dua kelompok ini independen. Tapi si A dan si B memiliki induk perusahaan, tapi induknya ini mempengaruhi perusahaan anaknya itu untuk melakukan transaksi dengan perusahaan lainnya. Itu yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kemudian, penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer itu penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tadi. Ya, jadi ditentukan harga transfer ini karena tadi ada hubungan istimewa itu. Suatu perusahaan melakukan transaksi afiliasi seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak bebas, dia terikat dengan keputusan-keputusan harga yang dibuat oleh holding company-nya atau sister company atau pihak afiliasinya. Di situ. Nah, kemudian apa yang menyebabkan terjadi hubungan istimewa itu, ya? Jadi hubungan istimewa itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, pertama adalah kepemilikan, ya, yaitu ada suatu pihak atau perusahaan yang memiliki perusahaan lain lebih dari 25%, ya. Ini pemilihan saham ya, kepemilikan ini. Jadi hubungan istimewa itu karena kepemilikan saham. Atau ada satu pihak yang memiliki satu atau dua baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 25% saham di perusahaan tersebut, ya. Nah, kemudian hubungan istimewa ini juga bisa dipengaruhi oleh adanya penguasaan, ya. Ini penguasaan ini boleh juga karena manajemen. Jadi manajemennya misalnya satu orang bisa menjadi suatu direktur di perusahaan A, direktur di perusahaan B. Atau bisa juga karena penguasaan teknologi. Jadi perusahaan A menguasai teknologi perusahaan B sehingga ini menjadi hubungan istimewa. Atau itu bisa penguasaan ya, Pak? Nah, tadi kalau mengenai penguasaan tadi atau baik dari segi kepengurusan, manajemen, ya. Teknologi. Jadi ada juga nih, misalnya seseorang, ya, tidak ada di akte sebagai pengurus atau pemegang saham, tapi dia mempengaruhi kebijakan-kebijakan manajerial dan operasional. Itu juga termasuk hubungan istimewa. Nah, atau juga dengan secara terbuka mereka menyatakan bahwa kami adalah hubungan istimewa. Gitu. Ya, kalau udah dideklar bahwa mereka mempunyai hubungan istimewa, ya sudah. Ketentuan ini bisa dilakukan. Diterapkan. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan istimewa itu keluarga, ya, hubungan kekeluargaan. Baik saudara maupun semenda dalam satu garis keturunan lurus maupun ke samping satu derajat. Jadi kalau cucu kita sudah nggak termasuk hubungan istimewa, ya, walaupun di negara kita ini sampai cucu cicit ada. Ya, kakek itu masih mempengaruhi sebenarnya sampai ke cicitnya. Sebenarnya ya dalam pembentukan peraturan ini yang kita usulkan tempo hari itu, ya hubungan darah ini tidak hanya satu derajat sebenarnya, kalau bisa ya 3 derajat, ya. Tapi memang dalam pembuatan ketentuan ini masih mengabulkan 1 derajat. Itu kira-kira jadi hubungan istimewa ini ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya, ya, yang dia bisa mengendalikan atau jadi tidak berdiri bebas, ya, karena kepemilikan
atau penyertaan modal Ya. tadi ya, karena penguasaan tadi manajerialnya kah, teknologinya kah tadi ya, Betul. atau karena keluarga saudara satu derajat. Nah, dari mana kita bisa memperoleh atau mengetahui hubungan istimewa ini? Dari mana, Pak? Kan itu ya. Kita Ya kan? tanya ya, Nah, dari mana? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa satu pihak dengan pihak lain perusahaan ini memiliki hubungan istimewa? Nah, kalau biasa teman-teman dalam penanganan transfer pricing atau penelitian SPT, itu hubungan istimewa ini bisa kita lihat dari akte pendirian atau Akte perubahan. pendirian atau perubahan. Di sana kan nanti bisa kita lihat siapa pemegang saham, siapa pengurus. Misalnya ada dua perusahaan yang melakukan transaksi. Ya. Misalnya, begitu kita lihat dua perusahaan ini apakah mempunyai hubungan istimewa atau tidak? Kita bisa melihat dari akta pendirian maupun perubahannya. Betul. Kemudian dari mana lagi? Misalnya bahwa Ada hubungan istimewa nih. Ya, kemudian bisa juga dari laporan SPT tahunan, Ya. PPh Badan. PPh Badan. Di lampiran 3A khusus ya, itu ada declare bahwa dia melakukan transaksi afiliasi dengan pihak afiliasinya, ya kan gitu ya. Kemudian dari mana lagi? Nah, kalau kita misalnya sebagai orang pajak yang selalu mengawasi pelaporan-pelaporan SPT masa PPN, dari sana juga bisa kita lihat siapa, misalnya dari lampiran A1, A2 untuk penjualan, lampiran B1, B2 mengenai pembelian, di situ juga bisa kita lihat pihak-pihak melakukan transaksi. Bisa nih siapa pihak yang lawan transaksinya ini. Lawan transaksinya siapa, kita cek gitu. Nah, itu bisa juga dilihat dari sana. Dari SPT. Kemudian dari mana lagi bisa kita lihat? Dari mana, Pak? Bisa lagi dari laporan audit ya, laporan keuangan publik yang sudah diaudit ya, laporan audit, yaitu di sana biasanya laporan audit yang sudah diaudit oleh akuntan publik ya, biasanya declare di sana yang transaksi afiliasi atau transaksi yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, kemudian kalau kita sebagai orang pajak, dari mana lagi bisa kita lihat selain daripada yang kita sebutkan tadi? Bisa juga melalui pertukaran data. EOI. Ya, melalui EOI antara negara Indonesia ke negara lain, misalnya di luar negeri ya. Bisa kita dapatkan datanya ini ya. Jadi kawan pajak tadi sudah dijelaskan. Exchange of information. Jadi Pak Wamsitar tadi sudah membahas bahwa bagaimana untuk mengetahui ada hubungan istimewa dari Ditjen Pajak. Biasanya mereka akan mengecek itu tadi ya, dari akta, kemudian dari SPT, dan juga dari exchange of information. Jadi bagi kawan pajak juga yang mungkin baru tahu dari mana ya orang pajak tahu kami melakukan hubungan istimewa, itulah pengecekan-pengecekan yang salah satunya yang dilakukan tentunya sebagai otoritas di Direktorat Jenderal Pajak ini. Kita mesti mau lanjut. Silakan Pak Wamsitar. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dasar atau keyword yang ada di PMK 172 tahun 2023, lalu kita mengetahui bagaimana hubungan istimewa itu terjadi. Nah, baru yang paling penting lagi ketahui adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip kewajaran kewajiban usaha. Nah, orang beberapa pihak mengatakan bahwa transfer pricing itu bukan ilmu pasti. Bukan ilmu pasti. Ya, oke, benar. Nah, bukan ilmu pasti. Kemudian banyak keterkaitan ilmu-ilmu lain selain ilmu ekonomi, ilmu pajak, ilmu statistik dan ilmu yang lain yang memang perlu kita harus ketahui. Dalam arti begini, untuk membandingkan misalnya suatu transaksi yang mempunyai hubungan afiliasi dengan independen itu mesti ada kaidah, metode, kemudian norma yang berlaku umum. Sebagaimana kita ketahui, penyusunan PMK 172 tahun 2023 ini bukan begitu saja ujuk-ujuk terjadi. Ini merupakan pengejawantahan dari best practice yang selama ini dipakai oleh negara-negara anggota OECD, termasuk di situ best practice yang saya maksud tadi
TP Guidelines dari OECD tahun 2010, 2017, 2022 ya. Itu semua diadopsi untuk bisa diterapkan di dalam ketentuan-ketentuan domestik, termasuk juga diabulasi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan kita. Termasuk juga UN model ya, transfer pricing guidelines itu diramu semua, diadopsi, mana yang bisa kita lakukan diterapkan di Indonesia, mana yang tidak. Jadi bukan tanpa sebab, tanpa alasan, semua itu sudah berlaku umum secara normatif, secara kaidah, secara metode itu sudah memenuhi prinsip-prinsip internasional, best practice. Jadi makanya teman-teman tidak usah ragu, tidak usah bimbang lagi di dalam menerapkan ketentuan-ketentuan PKKU ini karena sudah cukup komplit. Nah, setelah itu nanti baru kita mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang harus kita ketahui dalam penerapan PKKU ini ya. Itu. Yang pertama, untuk menerapkan prinsip kewajaran kewajiban usaha ini kita harus melakukan kewajiban dulu. Kewajiban penerapan prinsip PKKU bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Itu wajib. Nah, itu yang pertama dulu ya, Pak ya. Cuma ada beberapa pertanyaan. Apakah itu hanya diterapkan kepada transaksi aplikasi yang perusahaan-perusahaan yang melalui cross border luar negeri atau hanya bisa juga untuk domestik. Nah, di dalam ketentuan ini tidak ada perbedaan antara transaksi afiliasi yang cross border maupun yang dalam negeri. Setiap perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi wajib menerapkan PKKU. Kemudian ya. Ntar Pak. Siap. Ini dulu. Yang pertama. Siap Kak. Ini karena semangat nih. Nih Pak Wom sangat luar biasa. Kawan pajak, yang pertama bahwa tidak ada perbedaan antara transaksi afiliasi itu antara cross border maupun yang ada di dalam negeri saja. Sekarang ini udah jelas di PMK 172 ini bahwa tidak ada perbedaan. Kalau itu memang transaksi afiliasi, maka dia harus terapkan PKKU ini. Mantap kan ya? Itu yang pertama. Silakan dilanjut, Pak Wom. Kemudian yang perlu kita ingat juga, apa sih tujuan penerapan PKKU ini? Tujuannya adalah untuk menentukan harga transfer, ya. Untuk menentukan harga transfer. Supaya apa? Supaya kita memiliki nanti harga wajar. Kemudian apa yang disebut dengan harga wajar itu? Cakep nih, ya kan? Harga wajar adalah harga transfer yang disebut yang memenuhi prinsip kewajaran kewajiban usaha. Dalam hal ini dinilai dari indikator harga transfer sama dengan nilai indikator harga transaksi independen yang sebanding. Jadi transaksi afiliasi sama yang independen, kalau disebutkan sebanding atau wajar, harus dibandingkan dengan transaksi yang independen. Nah, ini prinsip-prinsipnya yang harus kita ketahui ya, prinsip kewajaran dan kewajiban usaha dalam PKKU ini. Apabila suatu kondisi atau keadaan transaksi afiliasi sama atau sebanding dengan transaksi independen, nah harganya harus sama. Wajar. Ya, harus sama nih kan. Harus sama. Nah, tetapi apabila kondisinya atau keadaannya transaksi afiliasi berbeda dengan transaksi independen, harganya juga harus berbeda. Nah, tetapi namanya wajar ini juga dikasih batasan juga yang berbeda. Tapi kalau misalnya perbedaan-perbedaan tadi ya tidak mengandung nilai rupiah atau tidak mempengaruhi nilai secara material, itu dianggap sama, tetap wajar juga. Nah, apabila ada perbedaan seperti yang tadi, perbedaan kondisi transaksi afiliasi dengan transaksi independen berbeda, tetapi perbedaan itu dapat dilakukan adjustment yang wajar, yang akurat, itu bisa juga dilakukan. Nah, jadi pertama, harga wajar itu adalah harga yang afiliasi dibandingkan atau disamakan dengan harga independen yang sebanding ya, yang sebanding. Kalau ada misalnya perbedaan harga tetapi tidak mempengaruhi material,
tidak mempengaruhi harga, perbedaan itu dianggap sama. Nah, tidak ada perbedaan. Tapi kalau ada perbedaan, ya, namun bisa di-adjust, disesuaikan. Nah, itu bisa juga diterapkan dengan melakukan penyesuaian. Itu kira-kira dalam prinsip-prinsip PKKU tadi yang perlu kita harus ingat. Kita akan lanjut, tapi sebelumnya kawan pajak, apabila ingin memberikan atau bertanya, kami silakan ketik pertanyaan Anda dan Pak Homesitter akan dengan sangat senang untuk menjawab atau berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Jadi kawan pajak, silakan apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan ketik di kolom chat dan nanti kami akan coba pilihkan mana jauh pertanyaan yang akan kami jawab. Dan kita masih membahas tentang PKKU. Sekali lagi kami sampaikan bahwa di episode kali ini melalui IG Live maupun di Jaksus Cast, kita akan membahas PMK 172 dalam 3 episode. Jadi sabar, kami akan mengajaknya pertama mulai dari depan dulu. Karena memang PMK 172 ini sangat padat. Ini adalah transfer pricing guidelines versi di Indonesia. Pastinya nggak mungkin kita akan bahas dalam 1 jam, ya kan? Oleh karena itu kita akan membahasnya mulai dari depan dulu. Tadi kita sudah membahas beberapa ketentuan tentang apa itu hubungan istimewa, transaksi afiliasi, dan kemudian kenapa semangat 172 PMK 172 ini lahir. Dan sekarang kita sudah memasuki tentang PKKU. Apa sih harus dilakukan? Nah, ini tahapan demi tahapannya akan kami bahas. Teman-teman silakan, kawan pajak apabila ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan Anda dan kita akan membahas. Dan sabar, karena di episode ini kita hanya akan membahas PKKU terlebih dahulu supaya lebih nyaman. Dan nantikan juga nanti kita akan membahas tentang di episode berikutnya tentang EPA dan juga MAP. Kita kembali ke tahapan PKKU. Silakan Pak. Baik Kak Ani. Kalau kita bicara penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha. Ini boleh dikatakan ya gampang-gampang susah. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Misalnya kalau kita misalnya saya lah sebagai manusia, sebagai orang bisa diperbandingkan dengan siapa aja misalnya. Misalnya supaya siapa, misalnya kita mau mencari orang yang sama atau mirip dengan saya. Ya kan? Indikator apa yang kita lakukan untuk membandingkan? Nah, kalau kita misalnya sebagai orang Batak, ya pertama saya dibandingkan dulu barangkali dengan saudara saya yang paling dekat, kakak adik, ya kan? Dari segi mana? Apakah dari segi kebiasaan-kebiasaannya, apakah hobinya, apakah dari berat badannya, tingginya, dan segala. Jadi memang masih banyak indikator-indikator yang bisa dilakukan perbandingan untuk membandingkan yang satu dengan yang lain, apakah ini sebanding atau tidak. Tetapi di dalam prinsip PKKU, ya, indikator-indikator yang kita gunakan untuk membandingkan harga itu adalah yang pertama itu adalah harga transaksi. Nah, kemudian ada juga laba kotor, ya, perolehan laba kotor, gross profit. Kemudian ada juga net profit. Jadi karena kaitannya dengan pajak, ya kan, kita menghitung kembali pajak yang terutang. Sehingga dalam konteks PKKU yang diperbandingkan adalah indikator-indikator. Pertama yang paling tinggi dulu harga, price, yang kemudian adalah laba kotor, profit, gross profit, kemudian net profit. Ya, itulah ada 3 hal. Ini yang disebut dengan profit level indicator. Jadi tingkat apa diperbandingkan transaksi itu. Nah, itu yang perlu kita harus ketahui. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menerapkan prinsip kewajaran kelaziman usaha ada pedomannya. Tidak asal-asalan seperti itu. Jadi pedoman ini juga harus sistematis, berurutan, ya, terus teratur, pakai metode, pakai norma, tidak asal-asalan. Jadi namanya juga membandingkan satu dengan yang lain itu harus ada kaidah-kaidah yang sistematis, ada metodenya, ada metodologinya. Nah, yang perlu kita ketahui, ya. Yang pertama, untuk menerapkan prinsip kewajaran kelaziman usaha, yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi transaksi afiliasi dulu. Nah, identifikasi transaksi afiliasi ini seperti apa? Nah, pertama tadi temukan dulu hubungan istimewanya, ada apa enggak.
itu identifikasi. Yang tadi itu ya Pak ya, ada Iya. kepemilikan, penguasaan, Iya. hubungan saudara. Itu harus kita jelaskan. Ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi juga. Nah, transaksi apa yang dilakukan? Transaksinya. Nah, jadi nanti ada beberapa transaksi yang transaksi transfer pricing ya. Misalnya apakah pembelian atau penjualan barang berwujud? Apakah pengguna intangible property? Oke. Ya, atau harta tidak berwujud, atau apakah intragroup services, ya jasa-jasa grup, ya, apakah misalnya terkait dengan pinjaman, Bisa. apakah dengan penggunaan harta, penyewaan harta misalnya, bisa. atau mungkin karena ada penyewaan royalti, penyewaan intangible property dan lain-lain itu. Jadi banyak itulah ya, Pak, identifikasi. ya? Harus diidentifikasi dulu. Oh iya betul. Itu tahapan awal. Tahapan awal. Yang kemudian adalah tahapan kedua, melakukan analisis industri. Apa itu Pak analisis industri? Karena kita tadi kan bagaimana membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam hal transaksi afiliasi. Betul. Nah, di sana akan kita evaluasi atau analisis analisis industri. Industri itu misalnya bagaimana di sana pangsa pasar yang satu dengan yang lain. Iya. Bagaimana di sana persaingan usaha. Bagaimana di sana efisiensi. Misalnya antara Indonesia dengan Singapura atau misalnya. Jepang. Nah, bagaimana di sana pangsa pasar seperti yang saya sampaikan tadi ya. Bagaimana hambatan masuk ke dalam industri. Nah, seluruh analisis industri ini akan kita bahas nanti menjadi bahan untuk memperbandingkan perusahaan yang ini dengan yang sebagai pembanding tadi. Nah, itu penting sekali kita lakukan. Bagaimana kita bisa tahu dia berbeda kalau kita tidak lihat di industri yang lain? Jadi memang harus ada analisis komprehensif terhadap ya analisis industri tadi. Ya, kita harus bisa mengelaborasi terus menganalisis lebih dalam terkait analisis industri transaksi di industri ini seperti apa supaya kita bisa lihat ya Pak ya. Kita analisa dulu di situ. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah menganalisis hubungan komersial. Dalam hubungan komersial ini apa yang dilakukan, transaksi apa sebagai apa dia istilahnya satu dengan yang lain pihak afiliasi tadi. Jadi bagaimana secara komersial mereka berhubungan kan gitu ya, secara keuangan misalnya kan, itu harus dianalisis. Kemudian yang berikutnya melakukan analisis kesebandingan. Analisis Nah, kesebandingan. disinilah ya analisis kesebandingan inilah nanti sebagai hal pokok yang perlu dilakukan. Bagaimana kita membandingkan suatu barang dengan barang lain atau suatu transaksi dengan transaksi lain, itu harus kita ada nanti tahapan-tahapan analisis kesebandingan ya. Kemudian setelah itu nanti baru menentukan metode apa yang kita terapkan yang cocok untuk penentuan harga transfer ini. Nah, kalau metode ini ada beberapa metode yang kita ketahui ya. Ada yang berbasis harga, kemudian ada yang berbasis laba. Nah, pada umumnya metode-metode yang handal itu adalah metode-metode yang berbasis harga. Nah, misalnya apa itu? CUP, Comparable Uncontrolled Price. Jadi perbandingan harga ya, untuk memperbandingkan harga. Kenapa disebutkan lebih reliable atau lebih handal kalau metode-metode yang berbasis harga tadi? Karena yang diperbandingkan hanya variabelnya hanya satu, hanya harga saja. Nah, kemudian ini kalau metode CUP ini biasanya digunakan untuk komoditi apa ini Pak? Nah, kalau di dalam pada umumnya memang kita gunakan untuk transaksi-transaksi yang komoditas ya. Seperti CPO, gitu ya. kopi dan barang-barang komoditas lainnya. Tetapi itu kan teorinya. Tapi dalam praktek ya, metode CUP ini juga nanti bisa kita gunakan walaupun bukan komoditas, tapi ada data harga yang dilakukan terhadap pihak independen maupun
yang afiliasi ini bisa kita perbandingkan juga. Nah, kemudian nanti ada metode lagi, misalnya metode cost plus ya. Cost plus ini ya menambahkan beberapa markup terhadap total biaya yang dikeluarkan. Nah, ini sudah menggunakan laba juga ini ya. Laba. Kemudian ada yang disebut dengan resale profit split atau ada namanya resale price. Nah, kalau cost plus tadi itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang manufaktur ya, yang menghasilkan barang-barang produksi ya. Tapi kalau ada yang di berikutnya lagi ada namanya resale price. Nah, ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang distributor yang menjual kembali. Jadi sebenarnya sudah ada ya Pak kalau mau metode yang dipakai ya. Nah, lalu metode-metode yang berbasiskan laba ada yang profit split. Nah, profit split ini digunakan apabila kedua belah pihak itu mempunyai suatu keunikan ya. Ada hal-hal yang faktor-faktor keunikan, misalnya mempunyai intangible property di antara satu dengan yang pihak lain, kemudian industrinya itu terintegrasi secara yang sulit untuk diinikan dari harga dan segala macam itu. Iya, jadi begini, misalnya ada suatu perusahaan diproduksi Indonesia, ini nggak bisa dijual sebelum dilanjutkan produksinya di tempat lain. Nah, itu untuk menentukan metodenya ini adalah disebut dengan profit split. Nah, kemudian yang terakhir ada juga metode yang berbasis laba, TNMM. TNMM ini ya transaction net margin method. Jadi berdasarkan transaksi laba transaksi ya. Jadi ini yang paling rendah sebenarnya ya. Apabila metode-metode yang lainnya tidak bisa diterapkan, ya bisa menggunakan metode TNMM ini. Kemudian ada juga namanya CAT ya, comparable uncorrelated transaction ya. Itu metode-metode yang digunakan untuk transaksi tertentu, misalnya pinjaman, royalti, ya, sewa, ya itu. Jadi itu bisa digunakan. Dan beberapa metode lain ya untuk penilaian aktiva berwujud. Ada untuk misalnya ada merger, ada akuisisi, ada beberapa, ada alokasi biaya dan lain-lain. Itulah kira-kira metode. Nah, penentuan metode tadi ya itu sangat penting dalam tahapan-tahapan penerapan prinsip kewajaran. Setelah itu nanti kita baru pedoman berikutnya adalah menetapkan metode dan menentukan harga wajar. Setelah itu tadi semuanya baru kita tetapkan metode dan menentukan harga wajar nih Pak. Kita belum melakukan tahapan, itu masih pedoman yang harus kita ikuti. Pedoman yang harus diikuti ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sedikit lagi, kalau ada waktu, kita akan menjelaskan mengenai tahapan penerapan prinsip kewajaran. Tahapannya ya Pak? Tahapan. Baik. Kawan pajak, tadi kita sudah membahas sedikit ya terkait PKKU ini. Tadi kita sudah lihat prinsip-prinsipnya apa yang harus dilakukan. Pak Wam sudah bercerita panjang lebar, bahkan sudah memberitahu beberapa metode-metode yang dipakai dalam menentukan harga transaksi tadi. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya. Kita masih ada waktu Pak. Siap. Di episode pertama ini kita mau membahas PKKU. Saya rasa kawan pajak pada setuju ya, yang mendengarkan banyak sekali nih. Saya lihat menonton dari IG Live juga bagaimana mempelajari PMK 172 ini. Kita tidak mau buru-buru, jadi pelan-pelan kita dibawa bersama Pak Wam Sinaga yang adalah Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan di Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus. Sekarang kita masuk ke tahapan PKKU. Pak Baik, Wam. Kak Ani. Ya. Kita sudah bercerita panjang lebar tadi mengenai pedoman penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, sekarang kita masuk kepada tahapan penerapannya nih. Nah, memang agak mirip dengan pedoman tadi, tetapi di dalam tahapan ini nanti lebih dirinci lagi. Yang pertama adalah identifikasi transaksi tadi. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam tahapan identifikasi transaksi, seperti yang saya sampaikan, pada saat kita mengidentifikasi transaksi apa yang dilakukan, apakah penjualan pembelian barang berwujud, atau barang tidak berwujud, atau intangible property, atau intragroup services, atau jasa-jasa grup, atau sewa, atau bunga, atau apa. Nah, nanti dalam identifikasi ini harus kita jelaskan secara rinci. Lalu kita gambarkan lagi di situ, ada yang disebut dengan delineate transaksi, membuat skema transaksi ya,
yang dilakukan, misalnya kita harus bisa menjelaskan ya, kemana arus barang, arus uang, arus dokumen. Itu harus jelas. Kemudian ada kalanya barang itu dikirim dari Tanjung Priuk misalnya, dokumennya ke Singapura, ternyata dikapalkan ke Jepang. Nah, ini harus bisa kita identifikasi secara jelas. Itu kalau penerapan prinsip kewajaran kelajemunan. Kemudian tahap kedua, tadi kan udah kita analisa industri. Di atas tadi udah kita jelaskan. Analisa industri itu mengenai perkembangan pasar, persaingannya, segmentasi persaingan di sana, terus jaringannya, ya, kemudahan dan kesulitan memasuki pasar dan macam-macam. Kemudian melakukan analisa atas kondisi transaksi. Ini yang disebut dengan analisis 5 faktor kesebandingan. 5 faktor kesebandingan Merupakan inti daripada tahapan penerapan prinsip kewajaran kelajemunan usaha. 5 faktor kesebandingan ini apa saja? Apa saja tuh, Pak? Pertama, ya, mengidentifikasi atau menganalisis karakteristik produk. Jadi ini harus kita jelaskan secara rinci. Produk yang dihasilkan itu bahan bakunya apa? Terbuat dari mana? Manfaatnya apa? Lalu diproduksi seperti apa? Proses produksinya, kegunaannya apa, kan gitu ya. Terus lebih rinci lagi, lebih bagus. Misalnya CPO, kandungan lemaknya segala macam. Namanya karakteristik. Harus kita jelaskan secara detail. Untuk apa? Supaya bisa nanti kita perbandingkan dengan pembanding yang kita pilih. Ya, betul. Nah, kemudian berikutnya adalah harus menganalisis karakteristik usaha. Nah, karakteristik usaha ini apa fungsi yang dilakukan oleh perusahaan itu? Misalnya ada fungsi manufaktur, ya, memproduksi barang. Ada fungsi di sana nanti ada full fledged manufaktur, ada juga ada yang disebut dengan tol manufaktur, dan ada juga yang disebut distributor, ya, full distributor, kemudian tol distributor, kemudian ada perusahaan-perusahaan jasa. Jadi kita harus bisa gambarkan karakteristik usaha tadi, fungsi yang dilakukan. Jadi tadi kita pertama karakteristik produknya, produk, ya. Kemudian karakteristik usahanya. Ya. Nah, setelah itu baru kita juga harus menganalisis VAR, ya, fungsi, aset, dan risiko. Fungsi tadi, ya, tadi kan kalau kita menganalisis fungsi tadi, fungsi apakah dia manufaktur, jasa, distributor, itu fungsi. Ya. Kemudian ada aset apa yang digunakan memproduksi atau menjalankan usahanya. Ya, itu harus kita analis apa-apa saja. Karena kita lagi cari kesebandingan. Iya. Ya. Nah, makanya kan ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Iya. Kemudian risiko yang ditanggung. Risikonya. Nah, risikonya macam-macam. Kalau risiko yang tinggi sama risiko yang rendah, ya berarti tidak sebanding nih, gitu ya. Jadi high risk, high return. Risiko ini bisa risiko pasar, bisa risiko keuangan, bisa risiko produksi, dan lain-lain. Ini semuanya harus kita analisa. Nah, kemudian setelah itu baru 5 faktor kesebandingan tadi, baru menganalisis circumstances, kontrak, kondisi kontraknya. Nah, kondisi kontrak di dalam transaksi itu seperti apa disebutkan. Misalnya ini, kalau pembelian misalnya, kapan pembayarannya, di kontrak kan biasa di stay kapan dikirim, dikirim, kalau cara pembayarannya kredit atau cash, ya. Terus kalau misalnya terlambat dikirim, kena penalti atau tidak. Nah, itu diperbandingkan antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Nah, itu semua kondisi-kondisi kontrak itu harus detail dicatat, dianalisa, diperbandingkan. Mulai dari produk, mulai dari usahanya, asetnya, risikonya, sampai ini kemarin tadi. 5 faktor kesebandingan yang berikutnya adalah kondisi ekonomi,
Oh, Ya. jadi setelah kontrak kita lihat lagi kondisi kondisi ekonomi. kondisi ekonomi ini dalam arti bagaimana keadaan ekonomi ya antara perusahaan yang diteliti atau diperiksa dengan kondisi ekonomi di negara pembanding. Seperti apa misalnya kondisi ekonomi di Indonesia ya mesti hampir mirip-mirip lah yang seperti Indonesia, seperti misalnya ASEAN ya. Nah, kalau nggak ada itu misalnya bisa yang lebih jauh lagi misalnya mirip. Asia Pasifik yang mirip-mirip. Kalau nggak ada di Asia Pasifik mungkin di Eropa, Timur Jauh dan sebagainya, ya kan. Kemudian ada lagi tujuan transaksi. Nah, tujuan transaksi ini dalam arti strategi bisnis lah istilahnya. Kalau ini yang kelima, 5 faktor keseimbangan itu strategi bisnis. Apa tujuan dilakukan transaksi ini? Perusahaan A melakukan transaksi dengan perusahaan B yang afiliasinya, tujuannya apa? Tujuannya ini apakah dia memang transaksi normal, tidak ada masalah, normal aja gitu, atau ada untuk penetrasi pasar? Betul. Hanya memperkenalkan produk. Tentu saja ada perbedaan harga di sana. Nah, inilah 5 faktor kesebandingan itu yang harus dilakukan analisisnya. Setelah itu baru kita tentukan nanti analisa kesebandingan berikutnya. Kita tentukanlah tested partinya, siapa yang kita harus teliti. Apakah perusahaan yang kita di Indonesia ini atau lawan transaksinya. Nah, itu nanti ada juga parameter atau indikator-indikatornya. Jadi semakin kompleks fungsi yang dilakukan oleh perusahaan itulah nanti yang kita pilih. Yang kita pilih sedang semakin sederhana, itulah kita pilih menjadi tested party. Lalu setelah itu nanti baru kita mencari data pembanding yang tepat. Data pembanding ini ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, semakin internal itu lebih handal, lebih handal dibanding daripada eksternal. Nah, setelah itu nanti baru kita tentukan lagi nanti profit level indicator. Di tingkat mana kita harus perbandingkan? Tadi kan sudah kita sebutkan, bisa di tingkat harga, bisa di gross profit, bisa di net profit. Nah, setelah itu baru kita menentukan nanti denominator, rumus yang kita gunakan untuk memperbandingkan itu. Misalnya ada juga kan namanya rumusnya apa yang ROA, return on asset. Nah, jadi laba kotor dibagi total aset misalnya. Ada nih kan ROE, return on equity, jadi perbandingkan dengan modalnya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita tentukan harga wajar, harga transfer wajarnya. Itulah tahapan untuk cari harga wajar itu panjang sekali ya gitu. Tapi memang perlu sekali untuk diketahui oleh kawan pajak supaya kita sama-sama ada kesepemahaman di Direktorat Jenderal Pajak sebagai Fiskus juga untuk bisa memahami ini sebagai guidelines dalam melakukan ini, dan juga bagi wajib pajak ketika melakukan transaksi dengan afiliasi. Apa yang harus dilakukan mulai dari tahap identifikasi dulu tadi ya. Jadi semoga kawan pajak sudah bisa sedikit demi sedikit memahami di rohnya PMK 172 ketika kita ingin menentukan kewajaran ya dan dalam kelajiman usaha atau PKKU ini. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Wong? Nah, untuk sesi ini menurut saya masih banyak sebenarnya yang kita harus bahas ya. Tetapi menurut saya untuk pembahasan berikutnya untuk selanjutnya itu lebih bagus kita cukupkan dulu lah, karena kalau terlalu banyak nanti informasi yang kita berikan kepada pemirsa bisa-bisa nanti akan jadi jenuh. Iya, betul sekali. Ingat, ini juga kita akan ada series, jadi ada 3 seri sepertinya mengenai PMK 172 ini. Kali ini kita baru di seri yang pertama membahas tentang PKKU. Tadi Pak Wom Sitar sudah bercerita banyak sekali, mengajarkan enak sekali ya, menjelaskan tentang mulai dari semangat lahirnya PMK 172 ini sampai kemudian bagaimana tahapan PKKU yang dimulai dari tahap identifikasi tadi sampai menentukan harga, yang ternyata panjang sekali ceritanya. Semoga teman-teman kawan pajak yang sudah menyaksikan hari ini semakin paham ya. Nah, sebelum kita akhiri, ini pertanyaan saya nih Pak Wom Sitar. Pak Wom Sitar yang sudah mendalami tentang transfer pricing selama 13 tahun terakhir ini. Kalau dari pengalaman Pak Wom Sitar sendiri nih, biasanya yang paling tidak dipahami itu di tahapan mana sih tentang ini?
Oh, Biasa dari wajib pajak maupun baik, baik Kak Ani. Sebenarnya dari tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi, itu bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman. Di setiap tahapan itu ada kemungkinan dispute, Oke. ada perbedaan-perbedaan pandangan. Nah, makanya itu kalau kita melakukan penerapan prinsip dan kewajaran usaha, jadi kita nggak boleh tiba-tiba langsung misalnya, oh data pembandingnya ini, Oke. atau metodenya ini, tanpa kita menjelaskan dulu tahapan-tahapan dari sejak awal. Oke. Itu tidak mungkin kita bisa mendapatkan suatu metode yang tepat atau data pembanding yang tepat, yang reliable, ya, yang handal. Tapi seluruh tahapan tadi itu harus kita lakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah, norma, metode. Ya, oke. Nah, jadi di setiap tahapan itu pasti ada nanti perbedaan-perbedaan atau ternyata. dispute. Ya. Nah, untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tadi itu, ya mestinya kita mempelajari dengan benar Sama-sama tahapan-tahapan tahapan ini. ini. Tapi kalau kita sudah sama-sama mengetahui terus mengikuti tahapan-tahapan ini, perbedaan-perbedaan itu akan semakin kecil lah ya. diperkecil. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Gitu. Baik, kawan pajak, kita sudah membahas tentang PMK 172 yang pertama. Di seri yang pertama ini kita membahas tentang PKKU. Bagaimana sih tadi kita belajar tentang tahapan penerapan PKKU supaya terjadi kesepemahaman, supaya dispute-nya semakin kecil. Nah, terakhir Pak Wom Sitar di seri yang pertama ini. Apa saran Pak Wom Sitar? Mungkin kawan pajak yang mengikuti hari ini, wah ada pertanyaan ini. Pertanyaan dari Vilan88, Valen ini kayaknya ya. Bagaimana menjembatani perbedaan penentuan harga wajar? Yang mana nih? Yang mana? Bagaimana yang diajukan Fiskus dengan WP supaya meminimalisir sengketa? Nah, ini tadi sebenarnya Oke, pertanyaan ini, Pak. baik. Gimana sih? Sebenarnya tadi udah mau ditanya juga. Terima kasih ya Valen pertanyaannya, kawan pajak. Jadi supaya tadi kan dibilang di setiap tahapan tuh bisa aja terjadi dispute gitu. Tadi kita ngomongnya untuk meminimalisir. Sebenarnya ini menyambung dari pertanyaan Ya, saya betul, yang terakhir nih, Pak Womsitar. Apa yang harus dilakukan? Sambil menjawab pertanyaan Valen, kawan pajak kali ini Pak, juga pertanyaan saya, apa sih yang harus dilakukan nih kalau baru kali ini nih belajar atau memahami tentang PMK 172 atau tentang transfer pricing? Sarannya dong Pak. Oh, baik, Silakan. baik Kak Ani. Nah, untuk mengurangi perbedaan-perbedaan ya di dalam penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha, yang pertama yang harus kita lakukan, pelajari ketentuan aturannya dengan benar. Oke. Ya, tidak misalnya sepotong-sepotong, Betul. tidak sebagian-sebagian, tetapi harus utuh dipelajari dan dibaca, lalu kemudian ada niat baik ya, ada niat baik untuk menerapkan. Dalam arti begini, selama wajib pajak menggunakan transfer pricing itu sebagai alat penghindaran pajak, Ya. selama itu juga nanti akan terjadi perdebatan-perdebatan. Tetapi kalau transfer pricing itu digunakan sebagai tax planning yang benar, kemungkinan untuk perdebatan-perdebatan itu akan mengecil. Betul. Jadi intinya adalah gunakanlah ketentuan penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha ini dengan niat baik. Ya, niat baik. Nah, ikuti tahapan-tahapannya dari awal sampai akhir sesuai dengan prinsip-prinsipnya, metodologinya, kaidah-kaidahnya, norma-normanya. Kalau itu diikuti, yakinlah perbedaan itu akan semakin kecil. Luar biasa. Sangat bijaksana. Jadi apa yang harus dilakukan? Pelajari ketentuannya dengan seksama dan dilakukan dengan niat baik. Kawan pajak, terima kasih sudah menyaksikan Jaksus Cast dan juga IG Live dari Kanwil Ditjen Pajak Jakarta khusus di seri pertama terkait PMK 172 tahun 2023 tentang penerapan kewajaran dan kelaziman usaha dalam hubungan istimewa. Nah, ini dia. Kembali saksikan kami lagi di seri berikutnya. Kita akan lanjutkan tentang PMK 172 ini. Kita akan membahas tentang dispute settlement nanti di sana. Apa itu advance payment agreement? Apa itu mutual agreement procedures dalam PMK 172 ini. Terima kasih sudah bersama kami di Jaksus Cast. Salam sehat.